Saudara-saudari terkasih, kita bersyukur atas rahmat Allah yang melimpah bagi kita semua. Teristimewa atas selesainya pembangunan gereja stasi kita ini, Stasi Kristus Raja Tanjung Raja, Paroki Santa Katarina 3 Johar ini. Perayaan Ekaristi pemberkatan gereja dan penerimaan sakramen pembuatan akan segera kita mulai. Kami sungguh mengharapkan kerjasama, memelihara keheningan selama perayaan. Handphone harap dinonaktifkan. Tidak perlu mengambil foto dari tempat duduk, sebab panitia telah menunjuk fotografer. Perayaan ini dipimpin oleh Pastor Fikep, Pastor Oh
kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu biasa yang ke-30 pada hari ini kita bersukacita karena peristiwa iman telah terjadi antara kita, yakni pemberkatan Gereja Tanjung Raja dengan nama pelindung Kristus Raja. Dan juga pada hari ini saudara-saudari kita menerima sakramen Krisma, sekaligus para ibu yang terikat dalam perkumpulan para ibu Katolik paroki ini ingin menunjukkan mereka berjalan bersama dalam iman, harap, dan kasih. Seraya juga kita ingin mengakhiri hari ini untuk menutup bulan Rosario. Saudara-saudara terkasih, marilah kita mempersiapkan diri kita bagi perayaan kudus ini untuk menyambut Kristus yang dihidangkan bagi kita. Dialah Sang Penyelamat kita, Dialah pembimbing dan sumber kehidupan rohani kita. Kini kita akan memasuki saat mempersiapkan diri bagi perayaan kudus ini dengan diawali menyesali dosa-dosa kita. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
yatim, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu. Bacaan dari kitab Keluaran. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan, sebab kamu pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim janganlah kau tindas. Jika engkau sampai menindas mereka ini, pasti aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit, dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, yakni orang yang miskin di antaramu, janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia, dan janganlah kamu bebankan bunga utang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya sebelum matahari terbenam, sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, hanya itulah pembalut kulitnya. Jika tidak, pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Demikianlah sabda Tuhan. Dari berhala-berhala kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah dan menantikan kedatangan anaknya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu
demi kepentinganmu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akia. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akia, di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah berbicara lagi tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencoba dia, "Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Maka kami mohon Sri Pastor Tiket menerimakan sakramen penguatan bagi mereka. Menurut hemat pastor, apakah mereka ini sudah layak menerima sakramen penguatan? Menurut penilaian kami dan para pembina yang mendampingi, mereka sudah layak menerima sakramen penguatan sebagai kepenuhan inisiasi, dan dengan demikian keanggotaannya dikukuhkan dalam gereja Kristus.
Saya sebagai Vikari Santo Petrus Rasul Keuskupan Agung Medan dengan senang hati mengabulkan permohonan Stasi Kristus Raja Tanjung Raja Paroki Santa Katrina 3 Johar ini. Terima kasih. Saya tahu, Anda juga tahu, jam 12:30 dan jam 1 itu jam makan siang. Namun hari ini karena alam kita makan siang menyantap tubuh dan darah Kristus. Namun saya akan menyampaikan renungan singkat-singkatnya, mungkin tidak lebih dari teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Cicero, seorang kaisar Romawi sebelum Kristus lahir, mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul, di sana ada undang-undang. Benar, bangsa ini bersatu karena ada undang-undang. Di dalam keluarga juga bersatu karena ada undang-undang. Di dalam gereja kita juga persekutuan yang terjadi karena ada peraturan yang mengaturnya. Namun, ibunda, dasar dari seluruh undang-undang yang kita hayati dalam kehidupan kita yang membawa kepada persatuan dan cinta adalah mengasihi. Oleh karena itu pada hari ini Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan kepada kita sebuah undang-undang kerajaan Allah yang kita hayati, yaitu mengasihi Tuhan Allah kita dengan 3 kekuatan dalam diri kita: segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oleh karena itu Krismawati dengan menerima sakramen penguatan, Anda menerima undang-undang yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu mengasihi. Kasihilah Tuhanmu, kasihilah samamu, dan itu akan bawa buah dari sakramen penguatan pada hari ini. Sebagai akhir renungan ini saya mengutip ucapan Saudara Dr. Hirumi Sinta Sinya, seorang penganut agama Sinto, dalam bukunya di Miracle of Enzim atau Mujizat Penyembuhan Enzim, mengatakan hanya tubuh yang dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Seorang dokter menciptakan ruang bagi terjadinya penyembuhan tersebut. Pada hari ini gereja melalui persiapan bagi Krismawati dan pelayanan mempersiapkan ruangan batin di dalam diri Krismawati dan untuk kita semua. Dan selanjutnya biarkan Tuhan yang akan mengisi ruang hati kita untuk membawa kita menghayati hukum cipta kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara yang terkasih, sebelum menerima sakramen penguatan, saya mengajak saudara-saudari untuk membaharui janji baptis dan pengakuan iman kalian. Apakah saudara-saudari menolak kejahatan di dalam diri saudara-saudari sendiri dan dalam masyarakat? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak setan dalam bentuk takhayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak setan, sumber segala dosa dan kuasa kegelapan? Ya, saya menolak. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa?
Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan, yang hari ini melalui sakramen penguatan yang secara khusus diberikan kepada saudara-saudari seperti kepada para rasul pada saat Pentakosta? Percayakah saudara-saudari akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Saudara-saudari terkasih, inilah iman kita, inilah iman gereja, dan kita dimuliakan dengan menyatakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah untuk para calon krisma ini. Allah yang dalam cintanya telah melahirkan anak-anaknya ini kembali kepada hidup abadi melalui pembaptisan, dan yang telah memanggil mereka menjadi bagian dari keluarganya, kini berkenan mencurahkan Roh Kudus. Semoga Roh Kudus itu menguatkan mereka dengan anugerahnya yang berlimpah, dan semoga dengan pengurapan krisma mereka sepenuhnya menjadi serupa dengan Kristus Putra Tunggal. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hambamu ini dari air dan Roh Kudus, dan bebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus pebut kepada mereka. Semoga mereka Engkau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat, dan semoga mereka Engkau penuhi dengan roh takwa kepadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudara terkasih, kini tibalah saat yang berahmat bagi putra-putri kita ini akan terima sakramen penguatan anugerah ilahi yang membawa mereka menjadi saksi Kristus dan bertanggung jawab dalam hidup pribadi dan komunitas sebagai murid-murid Kristus.